Bagaimana hasilnya? Kita lihat. Wow, sangat peras sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Warung Nasi Goreng Pak Pur. Mohon maaf ya teman-teman, saya lama tidak mengupload karena kesibukan saya. Ya, semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan diberi kelancaran untuk rezekinya. Hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara membuat nasi pera yang digunakan biasanya untuk nasi goreng ya, tapi dengan teknik yang sederhana untuk alatnya ya, bukan menggunakan kompor tapi kita akan menggunakan tungku kayu bakar. Nah, ini sudah ada di belakang saya. Nah, bahannya apa saja yang digunakan? Hanya dua ya teman-teman, beras dan air ya. Saya menyiapkan 3 kilo beras. Untuk berasnya teman-teman bisa memilih beras yang bentuknya utuh-utuh ya teman-teman. Jangan memilih beras yang tidak utuh atau pecah-pecah kecil-kecil seperti istilah Jawanya itu menir ya. Dan usahakan berasnya juga tidak beras yang baru, atau bisa ditanyakan ke tokonya biasanya ini berasnya pulen atau tidak. Nah, seperti itu. Kalau pulen kita bisa cari yang lain. Nah, sebelum kita menggunakan beras ini, alangkah baiknya kita akan membersihkannya dahulu dengan cara menapeni ya, apa bahasa Jawanya, bahasa Indonesia menapeni apa dengan alat ini ya. Ini biasa saya gunakan untuk membersihkan beras yang akan saya pakai untuk membuat nasi goreng ya. Nah, untuk langkah-langkahnya silakan ikuti terus video saya. Kita akan mempelajari bagaimana cara membuat nasi pera dengan teknik yang tradisional ya. Oke, bisa dilihat teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan 2 panci ya, yang isinya satu untuk merebus air. Nah, di sini airnya sudah mendidih sekali. Kita akan memindahnya ke belakang sana. Dan untuk yang satunya adalah kukusan untuk mengukus nasinya nanti di sini. Kita akan memindahnya di sini agar lebih panasnya lebih kuat lagi ya. Jika teman-teman tidak punya tungku seperti ini atau ingin menggunakan kompor biasa, bisa juga. Tekniknya sama, saya akan menjelaskannya dari awal sampai selesai. Oke, tahap pertama yaitu kita akan membersihkan berasnya ya, simak terus. Oke, karena airnya sudah mendidih, kita akan memindahkannya terlebih dahulu di sebelah belakang. Nah, untuk airnya kita menyiapkan berapa ya? Nah, tergantung kita akan memasak nasinya ya teman-teman. Kalau kita ingin memasak nasi sekitar 3 kilo atau 3 kilo pas ya, kita menyiapkan airnya sama ya, 3 gayung. Biasanya saya ukuran untuk mengambil airnya menggunakan gayung ya, karena terbiasa seperti itu kan. Tapi kalau untuk ukuran mililiternya kita memakai 1 liter 200 ya, 1 liter 200 atau 1200 mili. Nah, tapi jika kita ingin memasak hanya sebanyak 1,5 kilo atau di bawahnya, kita sebaiknya menambahkan airnya. Contohnya, jika kita ingin memasak nasi 1,5, maka airnya 2 liter ya.
Dan jika kita ingin memasak 1 liter atau 1 kilo beras, maka airnya kita tambahkan 1,5 liter air ya, air rebusan ini. Oke, sembari kita menunggu kukusannya sudah siap, kita akan membersihkan nasinya. Blok. Nah, di sini kita akan menggunakan alatnya itu. Di sini tempatnya, daerah saya tempatnya adalah Tampah ya teman-teman. Di rumah teman-teman, di tempat sampean namanya apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Cara membersihkannya cukup sederhana ya teman-teman. Kita tinggal mengayunkannya seperti ini. Tapi jika teman-teman belum bisa, biasanya bisa tumpah ya, seperti ini. Teknik ini lebih mudah jika dibanding kita membersihkannya dengan tangan seperti ini, tempat yang berbeda. Kalau di sini ada kerikil, itu bisa terlihat teman-teman, bisa kita ambil. Oke teman-teman, sudah bersih ya. Kita akan membersihkannya dengan menggunakan air. Biasanya saya menggunakan ini ya, di sini tempat saya namanya pompo ya. Kalau di rumah teman-teman apa namanya? Cara membunyikannya seperti ini. Bisa menggunakan bak yang diisi air ya, air cukup penuh. Nah, kita tinggal menyelupkannya, kemudian memutar-mutar seperti ini. Oke. Sudah bersih, lalu kita tiriskan. Oke, karena kukusannya sudah mendidih, kita akan langsung memasukkan berasnya. Kita masukkan. Kemudian kita ratakan seperti ini. Tidak perlu ditekan-tekan ya teman-teman, cukup diratakan saja, jangan dienet-enet.
kita tutup. Oke, setelah tahap pembersihan sudah selesai dan beras sudah dimasukkan ke kukusan, tahap selanjutnya kita akan menunggu berasnya akan kekel ya. Jadi kenapa dinamakan teknik mengekel ya, karena beras akan dikukus polos tanpa air sampai mengeras, dan kita akan menyiramnya dengan air yang panas yang sudah kita siapkan di awal tadi. Teknik ini lebih mudah ya jika kita ingin memasak nasi dengan porsi yang banyak ya. Tapi kalau untuk porsi 1 kilo atau 1,5 sekitaran itu, saya biasanya menggunakan magicom ya, dengan perbandingan berasnya itu 1:1 airnya. Nah, kalau kita ingin memasak nasi dengan porsi yang banyak, sebanyak 4 kilo atau 5 kilo dan selebihnya, kita bisa menggunakan teknik seperti ini. Ini lebih mudah jika kita menggunakan teknik lain seperti teknik mengkaru atau meliwet nasi ya, lebih mudah seperti ini. Kalau teman-teman ingin memasak nasi yang pulen dengan teknik seperti ini, bisa ya teman-teman, bisa. Nah, dengan cara airnya itu lebih dari yang saya sampaikan di awal tadi. Kalau untuk nasi goreng per kilonya itu airnya 1 jebor ya, atau sekitar 1200 ml. Dan jika kita ingin memasak nasi yang pulen, kita tinggal menambahkannya. Biasanya saya menambahkan 200 ml atau sekitar jadi total 1 liter 400, dan nasi akan lebih pulen, cocok jika digunakan untuk membuat nasi kotak atau semacamnya. Kalau untuk nasi goreng, nasinya harus pera atau kepiur ya. Jadi kita bisa membuat nasi goreng dengan mudah dan enak. Kita menunggunya sekitar 10 menit. 10 menit, tidak usah lebih ya, atau 10 menit kurang sedikit sudah keras biasanya. Oke teman-teman, nasinya sudah keras, bisa dicek ya, tidak panas ya, sudah keras sekali. Nah, kita tinggal menyiramnya dengan air panas. Nah, saya menggunakan gayung seperti ini ya. Ini jika 1 liter 200 segini ya teman-teman. Gini bisa dilihat. Kita siramkan perlahan-lahan. Satu, dua, tiga. Saya kurangi dikit karena biasanya saya mengukur dari tingkat ketinggian airnya. Jika sudah di atas sekitar setengah ruas jari kita, seperti ini beras, kemudian setengah ruas tinggi airnya, maka biasanya saya cukup, tidak menambahkannya lagi ya. Kemudian kita bisa tambahkan minyak agar hasilnya lebih bagus. Sedikit saja, sudah cukup. Lalu kita tutup. Apinya jangan sampai mati. Oke, kita tunggu sekitar 7 menit. Nah, kita akan mengaduk-aduk
atau mengurak-arik nasinya yang sudah kita siram dengan air panas agar matangnya lebih merata ya. Lalu setelah itu kita tinggal menunggu matangnya nasi sekitar 15 menit. Habis itu kita akan angkat bagaimana hasilnya ya. Oke, kita tunggu. Oke teman-teman, sudah 7 menit pas. Kita akan membuka. Bisa dilihat sudah sangat perah sekali ya, tidak pulen. Nah, seperti ini udah hampir matang ya. Kita tinggal mematangkannya sekali lagi biar tidak cepat apa ya, basi ya. Nah, ini masih agak basah soalnya, sedikit basah. Nah, kita akan mengukusnya sekitar 15 menit. Nah, ini hasilnya akan sangat kering sekali, akan sangat perah. Oke, kita tutup, kita tunggu 15 menit. Oke teman-teman, sudah 15 menit. Kita akan mengangkatnya. Bagaimana hasilnya kita lihat. Wow, sangat perah sekali ya, bagus. Coba kita coba matang atau tidak. Matang ya teman-teman. Kita angkat. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah kan caranya? Bagaimana cara membuat nasi perah? Nah, jika teman-teman ingin membuat lebih banyak nasi seperti ini, kelipatannya sama tekniknya ya. Saya rasa sama, tinggal tekniknya saja benar atau tidak, maka hasilnya akan bagus. Untuk triknya teman-teman ya, jika kita takut tidak jadi beras perahnya ya, tadi ya teman-teman, pokoknya teman-teman tinggal melihat airnya itu jika sudah melebihi setengah dari ruas jari kita, mungkin sekitar 4 cm ya, di atas berasnya. Ketika kita menyiramnya dengan air panas, maka itu sudah cukup ya teman-teman, sudah cukup. Nah, kenapa saya mematok untuk 1 kilo beras 1,2 liter airnya? Karena biasanya saya membuat banyak ya, sampai 8 kilo atau 9 kilo. Patokan saya yaitu 1200 ml airnya, atau 1 jebor itu tadi ya, gampangnya seperti itu. Oke, sudah habis. Ada. Teknik ini biasanya digunakan ketika ada acara hajatan yang besar, itu biasanya menggunakan teknik seperti ini ya teman-teman, karena cepat dan hasilnya juga sesuai ya. Seperti ini, cocok sekali untuk membuat nasi goreng ya. Ciri-cirinya itu nasinya ketika kita ambil tidak lengket di tangan ya teman-teman, jatuh ya, dan sendiri-sendiri. Ini sangat bagus digunakan untuk membuat nasi goreng ya. Bagaimana? Jika masih bingung, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Silakan bertanya dan tulis pertanyaan teman-teman di sana. Nanti saya akan menjawab dengan sepengetahuan saya ya teman-teman. Oke, seperti itu video yang saya sampaikan kali ini. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang berkenan untuk memencet tombol subscribe dan tombol like dan share. Semoga teman-teman tambah sehat
dan dilancarkan rezekinya. Oke, bagi teman-teman yang ingin membuka usaha nasi goreng, bisa menggunakan teknik seperti ini ya, untuk membuat nasi yang perah. Oke, cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video yang saya sampaikan kali ini menghibur dan menambah wawasan teman-teman. Semoga sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.